Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matihil iman wal islam wasiha wal afiyah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang mudah, yang memudahkan para pemeluknya dalam menjalankan ibadah. Salah satunya adalah ibadah puasa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang menjelaskan tentang keringanan dalam menjalankan ibadah puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul Azim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dalam ayat ini dapat kita pahami, pertama, ada orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah boleh tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama yakni orang sakit. Orang sakit, jika sakitnya memang berat, tidak memungkinkan dia untuk puasa, maka dalam Islam dibolehkan orang tersebut tidak berpuasa, tapi nanti wajib mengqadha puasanya di bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua, orang yang musafir, orang yang sedang perjalanan jauh, misalkan sedang mudik, walaupun tahun ini tidak mudik, ada larangan dari pemerintah. Jika kita sedang perjalanan dari Serang ke Semarang contohnya, dengan jarak yang jauh, kemudian kita berat, kita tidak kuat puasa, maka boleh membatalkan puasanya. Ada keringanan dari Allah. Orang yang dalam perjalanan musafir boleh tidak puasa, dengan syarat ia wajib mengqadha puasanya di bulan lainnya. Yang selanjutnya, orang yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yakni yutiqunah, orang-orang yang berat, yang lemah dalam menjalankan ibadah puasa. Ulama tafsir menjelaskan yutiqunahu yakni yang pertama contohnya orang tua lansia yang sudah lanjut usia, karena memang faktor fisik dia tidak kuat menjalankan ibadah puasa, maka boleh tidak puasa lansia, tapi wajib diganti dengan fidyah. Yang kedua, orang yang sedang sakit dan sakitnya menahun, memang dia perawatan terus menerus. Contohnya pasien yang sedang cuci darah, pasien HD. Jika memang tidak memungkinkan, maka beliau tidak wajib puasa, hanya saja wajib diganti dengan fidyah. Yang ketiga, yakni wanita yang sedang hamil. Wanita sedang hamil itu tidak diwajibkan untuk puasa, artinya boleh walaupun dia tidak puasa, tapi dia wajib mengganti dengan fidyah. Yang keempat, wanita yang menyusui. Kalau ada ibu-ibu yang sedang menyusui, maka boleh dia tidak puasa, dengan syarat mengganti dengan fidyah. Para pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia,
Fidyah merupakan pengganti dari ibadah puasa dengan cara memberi makan fakir miskin, du'afa, orang yang tidak mampu. Kalau kita tidak puasa 1 hari, maka wajib mengganti 1 hari dengan memberi makan fakir miskin. 1 mud, ukurannya 1 mud. 1 mud ini setara dengan kurang lebih 1,5 kilogram, atau 3 kali makan, ukuran 3 kali makan. Kalau kita mau memberikan fidyah berupa makanan siap saji, maka 3 bungkus nasi kurang lebih. Karena rata-rata orang itu makan sehari 3 kali. Kalau ingin diuangkan, kalau 1 bungkus harga 10.000, maka 30.000 kurang lebih kalau ingin diuangkan. Fidyah. Selanjutnya para pendengar yang berbahagia, masalah wanita hamil dan menyusui. Para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat para ulama tentang fidyah bagi wanita hamil dan menyusui. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Hanafi, Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa wanita yang sedang hamil dan menyusui, maka gantinya adalah qadha tanpa fidyah. Jadi wanita hamil dan menyusui menurut pandangan Imam Hanafi dikiaskan sama dengan orang sakit. Jadi hanya qadha tanpa fidyah, tanpa membayar fidyah. Yang kedua, pandangan dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau dia kuat puasa tapi khawatir kondisi bayinya, maka dia wajib qadha sekaligus bayar fidyah. Jadi qadha bayar puasa ditambah bayar fidyah. Tapi kalau dia mengkhawatirkan kondisi di ibunya dan bayinya, secara medis sudah dikontrol, sudah dicek oleh dokter kandungan, kondisi bayinya dan ibunya tidak memungkinkan, maka dia hanya wajib qadha tanpa fidyah. Itu menurut pandangan Imam Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut Imam Maliki, ibu yang sedang hamil maka qadha saja tanpa fidyah. Kalau ibu yang sedang menyusui, maka qadha dan fidyah penggantinya. Ini menurut pandangan Imam Maliki. Yang terakhir, menurut asar para sahabat, yakni sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Beliau berpendapat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bahwa wanita hamil dan menyusui dikiaskan sama dengan orang yang lemah yang sudah tua, karena secara fisik tidak memungkinkan, maka penggantinya hanya bayar fidyah menurut Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Para pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kesimpulannya hanya ada 2 tentang pengganti puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Yang pertama, hanya qadha saja tanpa fidyah. Sedangkan yang kedua, qadha diganti puasanya dan juga bayar fidyah memberi makan fakir miskin. Pendapat saya pribadi, untuk sikap kehati-hatian, ikhtiyat kita bersama, saya lebih condong pendapat yang kedua, pendapat dari Imam Syafi'i dan Hambali, sebagai sikap kehati-hatian kita, yakni wanita hamil dan menyusui baiknya diganti puasanya qadha dan juga bayar fidyah, supaya lebih
lengkap supaya lebih barokah. Para pendengar kaum muslimin wal muslimah, selanjutnya ayat 184 ini di akhir ayat menyebutkan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati memberikan lebih daripada yang sudah ditentukan, itu lebih baik baginya. Maksudnya adalah walaupun sudah ditentukan fidyah itu 1 mud atau 1,5 kilo dan 1 orang setiap hari. Jadi 1 orang 1 mud dikasih ke 1 orang tiap hari. Tapi kata Allah, kalau kita ingin melebihkan, lah saya pengen sehari tuh ngasih 2 orang, atau 1 orang tuh saya kasih 2 kilo. Tidak apa-apa, itu lebih baik kata Allah. Melebihkan itu lebih baik kata Allah. Dan yang terakhir Allah tutup di dalam ayat ini, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya apa? Walaupun kita punya orang tua yang sudah lanjut usia, kemudian ada seorang wanita yang sedang hamil, yang sedang menyusui, tapi mereka masih kuat puasa, itu lebih baik daripada kita fidyah, daripada kita mengqadhonya. Dalam ayat ini para pendengar yang berbahagia, ini hanya keringanan, ini hanya pilihan. Kalau kita kuat, walaupun kita sudah tua, lagi hamil, lagi menyusui, kalau ingin puasa, silakan puasa, lebih bagus. Tapi memang kalau tidak kuat, Allah memberikan keringanan. Boleh tidak puasa dengan syarat diqadha, dengan syarat membayar fidyah. Itulah beberapa kasih sayang